Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuknya Islam, lahirnya Islam di muka bumi, derajat seorang perempuan begitu hina. Tetapi setelah Islam ada, derajat wanita begitu luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Dan luar biasanya, setelah Islam ini hadir, derajat seorang perempuan itu luar biasa. Apa-apa sekarang pakai nama ibu. Jakarta, ibu kota Indonesia. Tidak ada istilah bapak kota. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nggak ada istilah Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Bapak Pertowo. Ada Hari Kartini, nggak ada Hari Kartono. Kita tinggal di bumi, bukan di bakmi. Bahkan orang Jepang bikin alat kecil untuk motor, namanya juga untuk ibu. Namanya apa? Busi, nggak ada paksi. Nah, begitu luar biasa derajat seorang ibu. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ahakun nas, siapa yang paling berhak untuk saya hormati wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru kemudian abuka, bapakmu. Ngomong tentang hadis ini, Gus Miftah teringat ketika pulang dari Jumatan, saya mengambil hadis ini sebagai materi khutbah. Pulang dari Jumatan, anak saya bertanya, Abah, siapa sih yang harus dihormati? Ibu, 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 bapak. Anak gantian saya tanya, Dek, ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Berarti bapak 1, ibunya 3. Ya sudah, kamu pulang, bilang sama ibumu. Sampai rumah, anak saya bilang sama ibunya, Bun, kata Abah tadi di masjid, ibu 3, bapaknya 1. Kok Abah ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Nak, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa, nak? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, nak? Ya dipotong-potong, Bun. Sana bilang bapakmu. Langsung gagal niatan saya. Artinya apa melihat hadis ini? Begitu luar biasa derajat seorang ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan seorang bapak? Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhshalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan." Hendaknya kita merasa khawatir ketika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Disinilah kemudian peran sebagai seorang ayah, peran sebagai seorang bapak dibutuhkan. Yang pertama, bapak adalah sebagai seorang pendidik. Bagaimana kemudian baik dan buruknya anak akan menjadikan bapak sebagai uswah dan suri tauladannya. Maka seringkali kita itu mengajarkan anak untuk jujur, tapi kadang-kadang orang tua nggak jujur. Ada tamu datang, nak coba dilihat siapa yang datang. Debt collector, Pak. Nyari siapa? Nyari bapak. Tolong kamu bilang bapak tidak ada di rumah. Secara tidak langsung kita mendidik anak kita untuk menjadi anak yang tidak jujur. Maka fungsi ayah yang pertama adalah sebagai pendidik. Kemudian yang kedua sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, seorang ayah adalah imam bagi keluarganya. Maka ingat, suami itu adalah imam dan istri itu adalah makmum. Makmum yang baik, yang taat dengan imamnya. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Pasti tidak. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari seorang ayah adalah sebagai tonggak ekonomi bagi keluarganya. Ayah adalah pencari nafkah bagi keluarganya. Maka saya sering ditanya, Gus Miftah, bagaimana kalau seorang istri itu bekerja? Saya sering mengatakan, saya sih sepakat istri itu bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, ya diambil mantan. Nah, tapi ingat, kalau Anda sebagai suami, jangan izinkan istrimu bekerja. Kenapa? Karena ingat, istrimu itu cukup menjadi tulang rusukmu, bukan menjadi tulang punggungmu. Maka jadilah sebagai seorang ayah yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jadilah seorang ayah yang menjadi suami yang baik bagi istrinya. Maka keluarga kita insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.